Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Pidaroin dari Prodi PAI kelas 1D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan kedudukan filsafat. Secara umum, ilmu filsafat terdiri atas 3 bagian, yaitu ada yang dinamakan ontologi, ada juga yang dinamakan epistemologi, dan juga ada yang dinamakan aksiologi. Apa itu antologi? Antologi mempersoalkan tentang yang ada atau tentang realitas yang ada di alam semesta ini yang meliputi alam. Yang disebut juga alam itu adalah kosmos, dan juga meliputi manusia atau disebut juga antropos. Nah, jadi meliputi kosmos dan antropos, alam dan manusia. Dan juga ilmu ontologi ini meliputi tentang theos. Dalam arti theos ini adalah Tuhan. Jadi ilmu ontologi ini mempersoalkan tentang realitas yang ada di alam yang ada. Dalamnya itu seperti alam semesta, manusia, dan Tuhan. Ontologi disebut juga filsafat metafisika karena yang dipersoalkan itu termasuk juga realitas non-fisik di luar dunia fisik, atau disebut juga beyond the physics, seperti hal-hal gaib. Jadi kata ontologi ini disebut juga filsafat metafisika karena yang dijelaskan dalam ilmu ontologi ini di luar dunia fisik, alias di dunia gaib gitu. Jadi mempersoalkan tentang tadi realitas yang ada dan juga mempersoalkan tentang hal-hal gaib. Itu ilmu ontologi. Yang kedua, ada juga yang disebut epistemologi atau disebut juga teori pengetahuan yang mempersoalkan tentang kebenaran atau disebut juga truth. Yang mana epistemologi ini meliputi tentang dasar atau sumber pengetahuan, luas pengetahuan, metode pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Jadi ilmu epistemologi ini mempersoalkan tentang pengetahuan yang luas. Jadi dasar-dasar pengetahuan dari mulai metodenya dan juga kebenaran pengetahuan tersebut melalui ilmu epistemologi. Ada juga yang disebut aksiologi yang mempersoalkan tentang nilai-nilai kehidupan. Aksiologi disebut juga filsafat nilai yang meliputi etika, estetika, dan religi. Aksiologi ini mempersoalkan tentang etika, estetika, dan religi. Apa yang dimaksud dengan etika? Etika adalah yang menilai perbuatan seseorang dari segi baik ataupun buruk. Jadi banyak sekarang yang menyebutkan tentang manusia itu harus beretika, maupun beretikanya baik ataupun etikanya buruk. Jadi akhlak dalam bahasa kitanya disebut juga sopan santun gitu, etika. Nah, itu ruang lingkup dari ilmu aksiologi. Dan juga tadi ada etika, estetika, dan religi. Apa itu estetika? Estetika adalah yang menilai sesuatu dari segi indah atau tidak indah. Nah, jadi estetik disebutnya. Jadi ada kata estetik itu yang termasuk dalam kata estetik itu lebih indah sih terjerumusnya gitu. Kalau etika itu dari segi kelakuan berarti. Kalau estetika itu dari segi bentuk itu maupun indah atau tidak indah.
Jadi termasuk dari aksiologi, etika, estetika. Dan juga tadi ada yang disebut juga religi. Apa yang dimaksud dengan religi? Religi adalah sumber nilai yang berasal dari agama Islam, kepercayaan tertentu. Jadi bisa disebut juga nilai-nilai religi gitu. Jadi nilai-nilai kepercayaan tertentu dari agama-agama tertentu. Nah, itu yang termasuk dari ruang lingkup ilmu aksiologi. Kesimpulannya adalah ontologi itu filsafat mengenai yang ada, epistemologi itu filsafat cara mengenal yang ada, dan aksiologi adalah cara menilai yang ada itu. Nah, jadi berketergantungan ya, berkesinambungan antara ilmu ontologi, ilmu epistemologi, dan ilmu aksiologi. Jadi ilmu ontologi itu mengenai sesuatu yang ada, jadi mengetahui tentang yang ada. Terus epistemologi cara mengenal yang ada itu, yang mana tadi kita misalnya menggunakan ilmu ontologi mengetahui tentang sesuatu yang ada, kita bagaimana cara mengetahui yang ada itu gitu. Jadi dari ilmu ontologi terus lanjut lagi melalui ilmu epistemologi dengan mengenal yang ada. Kita sudah tahu yang ada itu, terus cara mengenal yang ada itu menggunakan ilmu epistemologi, ruang lingkup ilmu epistemologi. Dan aksiologi adalah cara menilai yang ada itu. Ketika kita sudah tahu apa yang ada dan kita sudah kenal yang ada itu apa, terus kita juga bisa menilai yang ada itu maupun dari segi hal baik ataupun buruk. Karena tadi kan aksiologi itu dalamnya itu ada yang disebut etika, yang mana etika itu etika itu menilai perbuatan kalau etika itu. Estetika adalah dari segi pandangan. Terus religi nilai-nilai di dalamnya gitu. Jadi termasuk berkesinambungan ya antara ilmu ontologi, epistemologi, dan ilmu aksiologi. Ketika kita sudah kita sudah tahu yang ada dari ilmu ontologi, terus kita harus mengenal yang ada itu melalui ilmu epistemologi. Nah, terus kita juga bisa menilai atau kita harus menilai yang ada itu melalui ilmu aksiologi, yang dengan cara menilainya itu dari etika, estetika, dan nilai religinya gitu. Nah, itu ruang lingkup ilmu filsafat. Jadi ada 3 ya, ontologi, epistemologi, aksiologi. Saya ulang lagi, ilmu ontologi itu mengenai filsafat mengenai yang ada, terus epistemologi mengenal yang ada itu, dan aksiologi cara menilai yang ada gitu. Dan juga kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan tentunya sangat sentral dan menjadi pilar utama dengan adanya filsafat ilmu pengetahuan, dan dapat berkembang dengan terus berkembang karena adanya sifat kritis, reflektif, dan skeptisme itu rangsangan ya. Jadi adanya kita dalam arti kita belajar filsafat itu akan mempunyai sifat kritis, reflektif. Jadi refleks ketika ada sesuatu yang dilontarkan oleh orang lain, kita refleks gitu. Di kritis itu kritis itu kita harus tapi kita tidak begitu saja menerima omongan-omongan dari orang lain gitu. Jadi harus ada dasarnya, itu kritis. Dan juga kita harus reflektif, jadi harus refleks
dan juga skeptisme, jadi punya perangsaan yang bagus. Jadi tidak sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa analisa. Kita harus menganalisa dari omongan-omongan yang lain gitu. Dalam artian dari belajar filsafat kita bisa membuka ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi, dan ruang lingkup ilmu pengetahuan yang tidak itu saja. Jadi kita bisa membuka lebar pikiran kita. Nah, terhadap itu, dalam kehidupan manusia, filsafat adalah way of life yang bisa dipahami sebagai pandangan dan cara hidup manusia, seperti hidup harus menggunakan daya akal dan nalarnya secara kritis dan reflektif. Nah, filsafat juga sangat penting bagi kehidupan manusia, way of life ya. Jadi sehari-hari itu kita seharusnya menggunakan ilmu filsafat ini, karena filsafat itu diajarkan tentang cara berpikir, bukan diajarkan untuk jadi sesat gitu. Tapi bagaimana kita bisa berpikir kritis, bagaimana kita bisa berpikir ilmiah, bagaimana kita bisa menanggapi omongan-omongan orang lain dengan cara berpikir yang sangat reflektif, reflektif gitu. Karena tadi ya, ilmu filsafat ada yang disebut ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Itu bisa kita dasarkan dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu yang ada itu dari ontologi, kita sudah tahu apa yang ada itu, terus kita deteksi kita kita cari lagi bagaimana mengenal yang ada itu melalui ilmu epistemologi gitu. Jadi tidak semena-mena kita menerima kata orang, misalnya apel itu ada, kata orang, kita menerima oh iya emang ada. Kita tidak tahu bentuk apel itu kayak gimana, kita tidak tahu sifat apel itu yang kayak gimana. Nah, dalam ilmu filsafat itu kita diajarkan untuk menjadi seseorang yang kritis, reflektif, dan skeptisme. Jadi ada hal yang membuat kita penasaran, itu kita harus berpikir, jangan nggak bisa menerima langsung gitu. Jadi kayak apel, kata orang misalnya apel itu ada, kita cari dulu dari ontologinya, oh iya bener apel itu ada. Nah, tadi kalau kita sudah tahu apa yang ada itu, berarti kita harus mengenal yang ada. Apel itu bentuknya kayak gimana, warnanya kayak gimana. Nah, kita harus mengenal. Misal kita sudah tahu apel itu bentuknya warna merah dan warnanya itu bentuknya warna merah, bentuknya bulat dan warnanya itu warna merah, kita sudah tahu. Nah, ada kelanjutan lagi, kita harus meneliti dari aksiologinya. Jadi sifat apelnya, apakah sifat apelnya itu manis atau sifat apelnya itu asam misalnya. Nah, karena itu banyak, misalnya dari apel juga kita bisa menerapkan ilmu filsafat. Misalnya dari apel Jambi misalnya ya, apel Jambi itu sifatnya manis, terus dari apel Banten itu sifatnya asam. Nah, kan kita bisa mengenal. Jadi kita tidak begitu saja menerima bahwa apel itu warnanya merah terus bulat dan manis semua, kan tidak bisa. Nah, itu dalam filsafat disebut juga ilmu ontologi, epistemologi, dan ilmu aksiologi. Nah, gitu. Jadi diajarkan untuk berpikir lebih kritis, reflektif. Kita harus reflektif, tidak begitu saja menerima omongan-omongan dari yang lain. Nah, itu ruang lingkup dan kedudukan filsafat. Saya ulangi lagi, jadi ya begitu ya, filsafat, ruang lingkup dan kedudukan filsafat. Mungkin sudah cukup, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaklumkan, karena saya juga lagi belajar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.